Ini baru aku lihat teman-teman, ada Linda yang kembali lagi kesurupan setelah beberapa hari lalu ada sosok yang mengaku bernama Mel karena dia tuh ngaku di salah satu YouTube dia adalah orang yang ke-12 yang melihat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu peristiwa Vina dan juga Eki. Mel kan itu berbicara menjelaskan banyak hal bahwa saya dan Linda adalah orang yang terakhir kali bersama Vina dan juga Eki, bahkan saya mengintip melihat apa yang sebenarnya terjadi. Terus si Linda ini itu pun juga kesurupan lagi setelah video itu tayang dan juga viral. Dia menyebutkan nama Mel. Makanya ini banyak masyarakat juga sudah mulai kesel sama Linda. Keselnya waktu kita tahu dia sudah diwawancara di media dan juga YouTuber gitu ya. Dia kan ngerasa bahwa saya tuh nggak ada hubungan apa-apa dengan peristiwa ini. Ya, memang betul sih. Kalau secara hukum dia nggak ada keterkaitannya, tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa dia terlibat dalam peristiwa ini. Tetapi secara dampak sosialnya, itu banyak. Gara-gara kesurupan dia, suka nggak suka, itu berpengaruh besar ya terhadap penilaian masyarakat terhadap kasus ini. Kalau memang kesurupan dia ini adalah betulan, ya mudah-mudahan sih akan ada banyak hal yang terbantu. Tetapi sepertinya ada yang meragukan dan menyaksikan bahwa kesurupannya Linda itu adalah betulan teman-teman. Dan seharusnya sih menurut aku ya, kalau memang kesurupan dia ini adalah sekedar alam bawah sadar dia, atau bahkan ada kecenderungan dia hanya ya mungkin ikut-ikutan atau merasa kebiasaan dia ya nggak ngerti, serba salah karena orang punya kepercayaan masing-masing, ya tidak usah direkam lah, tidak usah dipublikasikan karena ini kan tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa hukumnya, malah akan merecaukan. Kalau memang nggak usah direkam, harusnya kan lebih aman seperti itu. Coba kita lihat dulu kesurupannya si Linda yang juga viral lagi. Apa yang dikatakan di sini? Ini adalah cuplikannya teman-teman ya. Oh, si Mel yang ngomong di YouTube itu bilang bahwa dia adalah pelakunya juga katanya. Ini kan si Linda lagi kesurupan, ngakunya yang masuk ke dalam tubuhnya adalah Vina gitu. Oke. Oh, dia Vina nggak kenal sama itu, tapi dia ngaku namanya Mel, tapi dia nggak tahu namanya siapa gitu. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Oh, Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. telaah lagi suaranya, minta keterangan ke dia, kata Linda yang ngakunya kesurupan sama Vina ya. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit dia yang lakuin. Oh. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pokoknya, ikut pokoknya. Oh, dia ikut semuanya katanya. Ini aku lihat juga banyak yang udah ngeparodiin kesurupannya si Linda ya. Tapi gini teman-teman ya, alangkah baiknya ya nggak usah direkam, nggak usah disebarkan, karena ini akan semakin mericuhkan. Karena kan mereka tidak mau, ya kita udah lihat ya keterangan dari Linda bahwa saya itu nggak tahu apa-apa, jangan saya diikut-ikutin, ya nggak bisa. Karena sebagian netizen itu banyak yang percaya ya dengan keterangannya dia yang kesurupan seperti itu, dengan ini disebarkan lagi dan lagi, ya akan ngebuat kasus ini makin berat. Nah, si Mel ini kan juga aku nggak tahu ya kredibel atau enggak ya. Aku udah dengarkan ya wawancara dia yang kedua terkait dengan kesurupannya Linda yang malah dia menuduh Mel adalah pelakunya. Terus yang statementnya Mel bilang bahwa itu bukan Linda yang dimaksud katanya. Maksudnya karena kan dia ngakunya memang awalnya tuh dulu sempat naksir sama Linda waktu berteman sama Vina dan juga Eki, tapi dia cuma jalan di malam itu doang aja, nggak pernah ketemu lagi berikutnya. Kalau memang itu Linda yang beneran waktu itu di peristiwa tanggal 27 Agustus 2016, coba tunjukkan bukti jejaknya bahwa kamu adalah Linda. Ya, ini agak unik juga sih Mel. Terus kan waktu di video sebelumnya aku bahas bahwa dia kan ngaku saat ini sedang di bawah kayak perlindungannya kuasa hukum Hotman Paris.
Terus ada disebutkan namanya saya sudah menghubungi Novi Lestari, itu adalah timnya Vina. Saya sudah mengajukan, mereka sedang proses mengajukan perlindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ke kuasa hukum. Tetapi katanya masalah biaya untuk ngurusnya. Oh, karena biayanya itu adalah kalau dia tinggalnya di Cirebon atau masih area Jawa Barat ke Jakarta, itu gampang biayanya. Tetapi karena dia mengaku dia adalah orang dari Kalimantan Barat, dan saat ini ya saya pun sedang di Kalimantan Barat, saya tidak punya ongkos atau biaya untuk ke Jakarta untuk melakukan dilindungi oleh LPSK tersebut. Ini I don't know ya, ini sudah mulai, terus ada yang bilang, apa jangan-jangan Melmel ini pansos doang gitu. Loh kan saya nggak punya sosial media katanya, apa yang harus dipansosin? Ya ada banyak jenis ya sekarang, makanya ya udah coba kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan di sini. Menurut Melmel, kesurupan Linda itu adalah rekayasa. Terus dikatakan bagaimana tuduhannya si Linda dalam kesurupan tersebut, bahwa Melmel adalah bagian dari pelaku. Ya, kata dia itu adalah fitnah, nggak benar. Terus ada juga yang mempertanyakan pada saat Melmel memberikan keterangan bahwa kenapa kok waktu kamu lihat itu nggak ngelapor polisi aja. Kata dia sebenarnya saya sudah mau ngelapor polisi, tetapi saya itu takut karena keluarga saya melarangnya. Karena nggak lama sebelum kejadiannya Vina dan Eki juga ada kejadian serupa. Saat itu geng motor lagi heboh-hebohnya di kawasan Jawa Barat. Oke, masa sih sebegitunya, aku nggak yakin juga. Karena kalau keterangannya Melmel ini kan tidak berkesesuaian dengan si saksi yang berani menunjukkan dirinya, ya ini adalah Aib, teman-teman. Aib dan juga Dede kan ya, yang mereka mengaku berada di dekat area Vina dan juga Eki itu dilempari oleh para pelaku. Dia tidak menyebutkan ada sosok yang mirip sama si ya Melmel. Ya kita nggak tahu juga karena Aib dan Dede kan hanya melihat proses itunya aja. Tapi proses pada saat di lapangannya dia dibegitukan dan sampai ditaruh ke area di jembatan layang tersebut kan Aib dan Dede tidak melihat ya, hanya lihat di bagian awal aja. Mungkin aja itu adalah pengembangannya, dia nelpon, datang ke sana, itu juga ada possibility. Tetapi kan sangat sayang sekali ya kalau memang Polda Jawa Barat hanya menggunakan keterangan, alat buktinya adalah keterangan saksi. Karena dalam dunia hukum itu ada 5 jenis alat bukti. Keterangan saksi itu nggak terlalu kuat sebenarnya. Yang paling kuat itu adalah keterangan ahli. Ya, keterangan ahli itu bisa dari ahli DNA forensik atau digital forensik atau ahli lah yang bisa menunjukkan bahwa keberadaan dia ada di situ. Kalau memang waktu dilakukan rekonstruksi ditemukan DNA lain yang ada di sana dan dicocokkan ternyata match dengan orang-orang ini, itu bisa menjadi petunjuk yang tidak terbantahkan lagi. Tetapi sayangnya dalam kasus Vina dan Eki ini sepertinya DNA itu belum menjadi main thing saat itu. Karena logikanya gini teman-teman, kalau kan ada keterangan kan menurut dari rekonstruksi dan juga BAP, setelah Vina itu tidak sadarkan diri dan Eki itu kan dibawa ke sebuah kebun ya, area perkebunan. Seandainya di area perkebunan itu dilakukan pengecekan, dicek DNA asing ada di sana siapa, kan DNA itu berasal dari rambut, cairan, dicek semuanya. Kalau sudah dapat, oh ini ada 10 jenis DNA yang berbeda, kita cocokkan aja nih dengan para pelaku atau tersangka saat itu, ternyata match, ini ada kamu nih, ada DNA kamu, ada DNA kamu sudah nggak bisa ngebantah lagi, ngapain kamu berada di sana. Misalnya ada alasannya, kalau aku lihat dari kasus Subang, kasusnya Ibu Tuti dan juga Amel, ya mungkin ada yang bilang bahwa, oh saya ke sana karena penasaran, rame-rame ngelihat, makanya saya masuk ke sana, mungkin rambut saya tertinggal di sana. Itu adalah salah satu alibi yang klasik yang aku pelajari dari kasus Subang. Nah, kalau untuk ini sayangnya, ini adalah bagian yang berat kalau aku lihat dari Polda Jawa Barat, timnya sekarang kita harus fair ya, karena kan mereka ini mendapatkan warisan kasus dari tahun 2016. Banyak, karena apa ya, faktor krusial dari sebuah kasus itu adalah di 48 jam pertama setelah kejadian. Harus pengambilan sampelnya yang benar-benar harus diteliti lebih dalam. Makanya ini adalah lebih ke masalah kompetensi ya. Dan solusi untuk kompetensi
para anggota penyidik ya harus dengan melakukan training dan lebih banyak pendidikan. Dan sayangnya ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya para pelaku gitu ya untuk melihat kelemahan dari penyidik kita dengan cara melakukan banyak hal. Nah, Mel pun juga mengatakan bahwa tujuannya kenapa dia berbicara di YouTuber tersebut, ya alasannya karena saya ingin mengatakan adalah fakta. Kalau dari poin utama dari Mel yang mengakunya adalah melihat peristiwa tersebut, para tersangka yang terpidana ya, yang sekarang berada di dalam penjara itu semua adalah benar. Saya melihat mereka ada di sana. Terus bagaimana dengan reaksi Mel terkait dengan penghapusan 2 DPO tersebut? Apakah DPO tersebut kan kita ketahui dari Polda Jawa Barat awalnya ada 3 DPO tapi menjadi 1 DPO doang, dan ternyata menurut versi mereka itu adalah Peggy Setiawan, dan 2 orang ini apakah masih ada DPO lainnya? Apakah itu Mel seperti tuduhan kesurupannya Linda, atau bahkan ada nama lagi siapa, Kelvin? Waduh, ini luar biasa teman-teman, karena kalau aku lihat dari komentar netizen tuh masih banyak yang terpengaruh oleh filmnya, karena kan di film itu adalah bagian yang sifatnya sudah ya rekayasa, terus didramatisasi, dan ini nggak bisa kita menjadikan realize 100%. Yang bisa menjadi kunci adalah dari tim kuasa hukumnya Vina yang bernama Novi Lestari, timnya Vina ini, untuk ngecek kebenarannya. Apakah ada seorang pria yang ngaku bernama Mel yang meminta perlindungan dan dia mengakui telah melihat semuanya. Menurut aku sih kayaknya sudah dikasih kode ya. Salah satu tim kuasa hukumnya Vina kan Mbak Putri ya, kalau nggak salah pernah ngomong juga Bu Putri beberapa waktu lalu, ini ada jangan ngaku-ngaku jadi saksi tapi nggak punya bukti yang kuat. Jangan malah meribetkan, mengaburkan. Memang komentarnya Bu Putri saat itu tidak ditujukan untuk orang tertentu saat diwawancara di media, tapi sepertinya ini adalah ditujukan untuk Mel kalau seandainya memang benar dia sudah komunikasi dengan tim kuasa hukumnya Vina, tetapi dia nggak bisa ke Jakarta karena masalah biaya, karena dia tinggal di Kalimantan Barat. Sepertinya yang ditangkap dari tim kuasa hukumnya Vina, si Mel ini nggak punya alat bukti yang kuat. Dia hanya sekedar kata-kata aja. Ya, kalau ada alat bukti yang kuat, misalnya nih ya, dia masih punya HP yang di tahun 2016 tersebut, dia foto-foto bareng sama Eki atau Vina, kan kelihatan di propertiesnya bisa dicek, itu diambil fotonya kapan. Itu bisa menjadi petunjuk yang jelas, tetapi kalau cuman ujuk-ujuk mengatakan bahwa Linda sama saya ada di sana, Linda aja sudah membantah dalam peristiwa ini kan di wawancaranya KDM juga mengatakan, saya itu di malam kejadian tidak berada di sana, tapi saya sedang berada di rumah. Bahkan sebelum kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 tersebut, saya sudah 6 bulan tidak ketemu sama Vina dan Eki karena saya sudah putus sama pacarnya yang saat itu adalah berposisi sangat penting selevel sekjen di organisasi motor tersebut. So, ini juga unik ya. Terus, saya dulu pernah suka sama Linda, nih kan waktu ada statementnya si Mel. Saya suka sama Linda, tapi tidak sampai pacaran. Saya senang aja lihat dulu kalau dia pulang sekolah bareng Vina. Ini juga dibantah sama Linda, karena Linda bilang selama setahunan lebih saya kenal sama Vina, saya itu cuma beberapa kali ketemu doang, dan kalaupun ketemu itu kita kumpul-kumpul sama pacarnya, karena pacarnya Vina kan Eki korban juga, ada lagi yang motor tersebut, pacarnya Linda juga geng motor tersebut, jadi kayak ibarat kata ladies aja, mereka para kumpulan ladies bareng sama pacar anggota geng motor tersebut, kumpul-kumpul doang, dan tidak pernah dikatakan bahwa sekolah bareng, pulang bareng itu tidak ada. Tetapi dari si Mel bilang senang lihat dulu kalau dia pulang sekolah bareng sama Vina. Apakah ini hanya sebuah imajinasi aja? Karena banyak juga netizen yang percaya dengan keterangan Mel. Tapi anehnya adalah Mel tidak menunjukkan bukti-bukti yang akurat. Paling nggak foto bareng aja deh dengan Vina dan juga Eki, atau dengan Linda yang dituduhkan tersebut. Tetapi dikatakan bahwa Linda yang berbicara sekarang bukanlah Linda yang dia maksudkan. Waduh, ini kok banyak plot twist ya. Ini peristiwa hukum atau peristiwa cerita film. Jadi secara hukumnya ini nggak ada. Kalau aku lihat dari secara hukumnya tidak ada nih peranan Mel dalam kasus ini.
Tetapi kok Mel-Mel segitu beraninya? Secara pribadi aku nggak percaya sih teman-teman dengan keterangan Mel-Mel. Kalau hanya masalah biaya, aku yakin banget timnya Hotman Paris, ya menurut aku ya, kalau seandainya memang keterangan Mel-Mel ini kredibel, jangankan dari Kalimantan Barat, dari luar negeri Amerika aja aku yakin tim Hotman Paris itu gampang ngeluarin uang 100 juta, 200 juta itu bukan hal yang sulit ya. Tapi karena kenapa? Mungkin dari timnya Hotman Paris tidak mau mengeluarkan uang untuk biaya transportasinya Mel-Mel, hotelnya dan sebagainya di Jakarta, ya karena memang tidak kuat alibinya si Mel-Mel, karena kalau kita mengajukan perlindungan ke LPSK, itu belum tentu langsung diterima teman-teman. Ada assessmentnya dulu, dilihat nih kualitas saksinya benar atau enggak, apa bukti-buktinya kamu melihat di peristiwa malam itu. Kalau dari level bawahnya, dari pihak kuasa hukumnya Vina aja tidak mau membantu untuk memberikan biaya, berarti memang ini kualitas saksinya tuh patut dipertanyakan. Kalau di level situ aja diragukan, apalagi nanti pada saat assessment dengan LPSK. Jadi, I'm so sorry, I have to say, kayaknya keterangan Mel-Mel ini, walaupun dia membantah hanya sekedar untuk panjat sosial, tetapi zaman sekarang kan kita nggak tahu niat orang itu kan ada di hati kita. Yang tahu ya hanya Tuhan dan kita nggak bisa melihat apa yang nggak bisa ngelihat itu semua hanya dari mentang-mentang kamu punya sosial media lantas kamu pansos, kan nggak juga, karena itu adalah terlalu superficial. So menurut kalian apakah Mel-Mel ini adalah beneran saksi? Apakah menurut kalian Linda ini beneran kesurupan? Karena menurut aku juga kalau Linda itu kesurupannya hanya orang-orang yang dia kenal atau dia tahu ceritanya atau hal-hal yang viral, itu sih bukan hal yang aneh ya, kecuali dia kesurupan dengan orang yang benar-benar dia tidak tahu, tidak kenal, plus juga ceritanya tidak viral, nggak banyak orang yang tahu, itu baru boleh kita pikirkan. Tetapi kalau ini kan terlalu banyak hal yang susah diterima secara logika. So, itu yang bisa aku update mengenai kasus Vina dan juga Eki hari ini. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.